Oke kawan-kawan, selamat berjumpa kembali ya di petang sore kali ini. Kita akan mereview perbedaan dari Omni Hongyang ya, perbedaan dari jenis gear pump dan jenis asimeter. Kalau dari tampilan luar, kedua jenis Omni ini sama persis, gak ada yang berbeda sama sekali. Dari bentuk, rupa, warna, maupun cara kerja operasionalnya, betul-betul sama. Yang membedakannya hanya pada alat penghisapnya. Kalau yang asimeter masih menggunakan alat hisap pompa ya, kita pakai pompa yang 175 watt. Nah, kalau yang gear pump, alat hisapnya itu menggunakan gear pump ya. Ini kalau dilihat dari video, yang gear pump yang sebelah kanan ya, itu yang bawah, itu yang bulat itu dinamo penggerak gear pumpnya. Nah, yang warna putih itu yang di baris kedua yang sebelah kanan, itu yang disebut gear pump. Selain itu, perbedaannya itu dari rate atau dari daya hisap rata-rata per menit ya. Kalau yang pompa itu realnya itu antara 17 sampai biasanya sambil dipasang sampai 19 liter per menit. Aslinya sih lebih, cuman kan karena ada sirkulasi jadi itu bisa diatur kecepatan ya. Kalau gear pump itu kisaran 30 sampai 35 liter per menit. Yang gear pump ini sekitar 700 watt daya listriknya. Kalau yang asimeter, yang pompa itu 175 watt. Ini lebih mahal yang gear pump. Ini misalkan yang kiri, yang asimeter ini misalkan perbedaan harganya dengan yang gear pump itu, yang gear pump itu bisa minimal 1,5 sampai 2 kali lipat ya. Kalau dari segi ketahanan, yang kiri dibanding plow sensor tentu saja lebih kuat yang asimeter ya. Yang umum ini kan yang plow sensor. Yang kiri lumayan kuat, terus takaran dijamin tepat ya, akurat. Sama yang kanan juga itu pasti, karena emang alat-alatnya sama persis yang dipakai SPBU. Tapi tetap harus cek takaran atau cek kalibrasi minimal 2 atau 3 bulan sekali. Nah, untuk pemakaian BBM yang digunakan, untuk yang kiri Pertamax, Pertalite atau premium itu masih oke lah. Kalau untuk solar itu kurang disarankan ya, karena kepadatan BBM solar kan lebih padat. Biasanya pompa cepat rusak, yang karena itu seal, kebanyakan seal ya. Kalau yang gear pump udah jelas petarung sejati ya, mau dipakai untuk Pertamax, Pertalite, solar, biosolar, it's okay. Yang penting perawatan dan maintenance rutin ya. Ini kebetulan orderan dari Bos Bintang Muda Trenggalek ya, Jawa Timur. Ini kebetulan kita masih ada proses QC sama perapihan sedikit-sedikit. Atasan sama ya, atasan sama. Kita pakai, kebetulan kita pakai CPU yang LCD ya, 2 muka jadi 4 layar. Semua nozzle-nya berfungsi, bisa menghitung sendiri dan bisa melayani berbarengan ya. Ini bisa dilihat kalau yang asimeter yang pakai pompa itu yang kelihatan ada 2 ya, tapi
itu ada 4, tentunya ada 4 pompa dan ada 2, kalau yang kanan 2 gear pump. Jadi untuk yang pompa 1 nozzle 1 set full, 1 pompa, 1 asimeter, 1 solenoid, sama 1 set CPU. Kalau yang gear pump, 1 gear pump itu dipakai, 1 set gear pumpnya dipakai buat 2 nozzle, tapi pakai 2 CPU, jadi dua nozzle-nya bisa dipakai berbarengan dan menghitung sendiri-sendiri ya. Oke, ini kalau dilihat ini kembar, benar-benar sama. Cuman kalau dihidupin itu agak berbeda suara ya. Kalau yang kiri asimeter lembut tapi menghiung kalau pada Sunda. Nah, kalau yang gear pump itu lebih gahar. Hanya manual tech bosku. Oke, kalau kita lihat nih tampilannya sama persis. Keypad custom ya, itu kalau ada yang kelihatan menjulur itu kertas, itu printer ya, dua-duanya pakai printer, 4 nozzle dibaca sama 1 printer ya. Sekian review dari saya, dari kami, semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit informasi kepada kawan-kawan semua ya. Oke kawan-kawan, ini instalasi CPU-nya ya. Itu yang warna hijau 2, itu LCD ya, layar LCD atau display. Ini power supply-nya, ini tipe HDMI 50 ya. Ini dua set ya, 2 lagi di bawah. Nah ini keypadnya ya, keypadnya dilengkapi emergency, juga ada printout ya. Ini keypadnya kiri kanan, ini yang muka yang sebelah sana dan muka yang sebelah sini juga sama ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini ada 4 display ya, 4 unit CPU, 4 unit power supply. Ini 1, 2 dan 2 lagi di kotak di bawah ini ya. Oke, hampir sama semua untuk pom ini ataupun mesin dispenser. Pada umumnya seperti ini ya rangkaian atau instalasi digitalnya. Cuman ada beberapa banyak jenis produk CPU, ada yang beda-beda versi ya. Cuman pada umumnya ada yang memakai segmen, ada juga yang LCD. Pada umumnya penginstalasiannya hampir sama ya, cuman beda-beda versi di versi IC program ya. Oke, ini mungkin lebih jelas CPU-nya seperti ini ya. Dilengkapi kontaktor ya, ini power supply-nya ya. Nah ini terminal bloknya ya, kita buat lebih ringkas gitu. Ini keypadnya custom. Oke, demikian ya kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Oke guys, teman-teman semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan coba mereview ya, membedah isi mesin dari mesin asimeter 4 nozzle body Hongyang. Oke, ini pompa ya. Fungsi pompa ini buat menghisap atau menyedot BBM dari tabung atau tandon BBM. Terus ini ada instalasi sirkulasi ya. Fungsinya adalah untuk supaya BBM menyirkulasi dan gunanya bisa memperawet pompa ya.
Nah, dari pompa ini BBM menuju ke ini ya, ini asimeter. Asimeter ini sama dengan yang dipakai sama SPBU ya, cuma beda produk, beda merek. Nah, ini dari asimeter ini BBM akan dibaca sama pulser atau kepala asimeter. Pulser ini fungsinya membaca ke digital atau membaca takaran yang tampil di layar LCD atau layar segmen ya. Nah, ini yang warna kuning dan hitam ini disebut solenoid. Ini solenoid 2 palep ya. Fungsi dari solenoid ini sebagai rem ya. Fungsinya mengerem atau jadi ini merubah kecepatan. Ini bisa disetting ya, kalau disetting misalkan di angka 200 itu berarti bila nanti sedang melayani konsumen di angka 10.000 misalkan, maka di angka 8.000 ini akan melambat ya, dan di angka 10.000 akan menutup sehingga tidak ada aliran BBM lagi yang keluar. Maka ini selain berfungsi sebagai rem juga untuk membantu ketepatan takaran. Oke, itu gambaran secara umum isi mesin dari asimeter 4 nozzle ya, di pompa, terus ini instalasi sirkulasi, terus ini asimeter, ada pulser, dan dilengkapi dengan solenoid. Nah, dari solenoid dari output asimeter ini langsung ke output, langsung ke nozzle. Oke, mungkin itu gambaran umum. Secara umum isi dari mesin Hongyang 4 nozzle. Kali ini kita akan mereview daleman mesin untuk tipe atau jenis gear pump ya. Kita akan coba review satu persatu spare part apa aja dan apa fungsi dan kegunaan dari spare part tersebut ya. Oke, yang pertama ini ya, ini kebetulan gear pump set ini pom mini, masih pom mini pesanan dari Bos Trenggalek ya, Jawa Timur. Kebetulan ini yang 4 nozzle ya, gear pump 4 nozzle, keempat-empatnya itu berdiri sendiri, artinya bisa hidup bareng dan menghitung sendiri-sendiri ya. Di sini terdapat 2 gear pump ya, jadi ini kalau nama mesinnya ini pom mini gear pump 2 gear pump 4 nozzle ya. Jadi artinya satu gear pump ini untuk 2 nozzle dengan 4 unit asimeter dan 4 unit CPU ya, digitalisasinya ya. Oke, yang pertama ini ya, mungkin ya saya coba tunjuk, ini dinamo ya kawan-kawan, ini sama ini dinamo ya. Ini fungsinya untuk sebagai tenaga atau penggerak ya, yang memutarkan ini set pulley-nya ya ke gear pump. Jadi ini tenaganya dari dinamo, jadi si BBM ini tidak
melewati spare part atau alat yang ada alur listrik ya. Jadi ini lebih aman, dan ini standarnya SPBU ya. Ini dinamo, dia memutarkan ini dari instalasi gear pump. Nah, gear pump ini menyedot. Ini termasuk hisap ya. Jadi dia menyedot dari tangki BBM lalu mendorongnya menuju ke asimeter. Oke, jadi ini dinamo ya kawan, standarnya SPBU ya. Ini dinamo, dia memutarkan ini dari instalasi gear pump. Nah, gear pump ini menyedot. Ini termasuk hisap ya. Jadi dia menyedot dari tangki BBM lalu mendorongnya menuju ke asimeter. Oke, jadi ini dinamo ya kawan-kawan. Terus ini atasnya ini gear pump, dan ini asimeter ya. Dari asimeter ini dia input dari asimeter yang dari gear pump ya, masuk ke sini, terus keluar ke output menuju ke selang nozzle. Dan ini pulser ya. Ini pulser ini yang menghitung takaran atau literan ke digital ya. Terus ini yang warna hitam dan kuning ini solenoid. Solenoid ini berfungsi sebagai rem ya. Jadi ini ada dua palep ya. Jadi cara kerja solenoid ini, misalkan kita pasang di angka 200 ya. Apabila konsumen melayani konsumen misalkan di 10.000, maka di angka 8.000 dia akan melambat ya. Pertama dia cepat, di angka 2.000 dia akan melambat sampai 10.000. Pas 10.000 dia nutup. Jadi nggak akan lebih ya takaran karena ditutup klep ini ya. Jadi itu secara singkat ya, ini dinamo berfungsi untuk memutarkan ini ya. Ini pakai di connect ke gear pump memakai puli ya, puli bel. Ini gear pump. Kebetulan dari gear pump ini outputnya kita cabang dua ya. Dari gear pump ini mendorong ke dua asimeter. Berarti satu lagi sama dua, jadi mendorong ke dua asimeter. Jadi ada 4 asimeter ya. Oke, itu ini udah standar SPBU, artinya alat-alat ini dipakai sama SPBU juga ya. SPBU yang pabrikan. Jadi ada dinamo, ada gear pump, ini asimeter atau e-meter. Ini atas kepalanya ini gear pump ini outputnya kita cabang dua ya. Dari gear pump ini mendorong ke dua asimeter. Berarti satu lagi sama dua, jadi mendorong ke dua asimeter. Jadi ada 4 asimeter ya. Oke, itu ini udah standar SPBU, artinya alat-alat ini dipakai sama SPBU juga ya. SPBU yang pabrikan. Jadi ada dinamo, ada gear pump, ini asimeter atau e-meter, ini atas kepalanya ini pulser yang menghitung, dan ini solenoid. Itu dari asimeter ini outputnya langsung menuju ke atas ke lubang nozzle ya. Biasanya untuk yang gear pump ada yang ori ya. Di sini ada semacam terminal blok ya. Kalau kita ditempatkan terminal bloknya di kotak atas, di kotak digital ya. Terus ada adjustable di sini untuk mengencangkan dan mengendorkan bel puli ya. Ini ukuran pulinya standar. Kita pakai ukuran yang puli A ya, yang 31 atau 32 ya. Adjustable-nya dari sini kita
Nah, ini dua lagi asimeternya. Jadi ada 4 asimeter ya. Ini ini seperti di SPBU ya, 2 muka, 2 nozzle masing-masing ya kawan-kawan. Nih, ini muka satunya dan buka nah gitu kawan-kawan. Ini layar LCD ya.